Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk rekrutmen P3K ya bagi tenaga kesehatan non-ASN, ini ada beberapa dasar hukum ya yang menjadi rujukan terkait dengan rekrutmen P3K Nakes 2022 ini, yaitu Permen-Pan RB 29 tahun 2021. Ya, ini barangkali Bapak Ibu ya sudah mempelajari, sudah membaca ya terkait dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Kemudian ada Kemenpan ya 968 2022. Ini terkait lebih teknis lagi mekanisme seleksi pegawai pemerintah ya dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Kemudian juga diturunkan lagi, ada Perdirjen Nakes ya Bapak Ibu, 2268, yang ini barangkali juga sudah dibaca Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan petunjuk teknis, ya, tata cara verifikasi penambahan nilai, ya, jadi ini afirmasi. Seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke. Ini masih ada coret-coret barangkali ya bisa dihilangkan. Terima kasih. Ya. Dan Bapak Ibu, karena ada perkembangan terbaru tersebut, Perdirjen ini nanti akan dilakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian secepatnya. Ini kami juga masih berproses. Kemudian Bapak Ibu, persyaratan ya nakes non-ASN untuk mengikuti seleksi P3K ini adalah termasuk 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kemarin banyak sekali data-data yang pada saat validasi itu banyak tenaga-tenaga atau data-data yang tidak terupdate. Misalnya ada lulusan dari analis kesehatan, tapi di situ jabatannya adalah asisten gitu ya. Kalau jabatannya asisten Bapak Ibu, otomatis dia tidak akan ikut terseleksi untuk menjadi data di P3K ini. Jadi artinya hati-hati betul ya Bapak Ibu sekalian, begitu datanya itu tidak valid pengisiannya, itu akan berdampak ke tenaga kesehatan di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin dulu yang bersangkutan memang asisten, tapi kemudian dia sekolah, tapi datanya tidak diupdate. Ini banyak sekali. Ya. Kemudian pendidikan minimal diploma 3, kemudian juga telah bekerja di Vaskes pemerintah yang tercatat di SISDMK maksimal 1 April dan telah dinyatakan valid ya apabila NIK, STR, jenis nakes dan lokasi kerja ini sesuai. Ini barangkali kemarin yang kita menggunakan Perdirjen Nakes ya 2268 2022. Nah, karena ini nanti ada perubahan-perubahan, barangkali nanti ini adalah data yang terakhir nanti terupdate 14 November. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak lagi 1 April, tapi adalah data terakhir per 14 November 2022. Kemudian memiliki surat tanda registrasi aktif, artinya berarti kalau mati ya harus dicek, diperbaharui, dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian ya, sesuai jabatan yang dilamar. Jadi kalau misalnya dia melamarnya perawat terampil, mestinya juga STR-nya adalah STR terampil. Walaupun dia mungkin pendidikannya adalah di situ sudah S1 gitu ya. Tapi sesuai STR-nya ini harus sesuai dengan nanti yang dilamar ini apa gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya untuk kevalidan data nanti yang diunggah. Next slide ya. Slide berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di SE Dirjen Nakes nih nomor 2242 tahun 2022 ini memang khusus terkait dengan pemutakhiran data ya untuk tenaga kesehatan non ASN tahap 2 ya untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Nah, pemutakhiran data ini di SE tersebut Bapak Ibu ini tertuju kepada kepala daerah. Ya, gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia. Jadi artinya Bapak Ibu surat ini sudah beredar
Dan kami berharap betul bahwa surat-surat ini nanti menjadi perhatian untuk kita semuanya, Bapak-Ibu sekalian, karena sudah di pimpinan daerah ini sebenarnya sudah kita edarkan. Sasarannya di situ disebutkan secara khusus Bapak Ibu terkait dengan petugas pengelola data SISDMK di Vaskes milik pemerintah daerah. Itu ya. Jadi sasarannya khusus. Kemudian output-nya ini adalah nanti harapannya ada data individu tenaga kesehatan non-ASN yang bekerja aktif ya di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu output-nya ini ada lagi data-data individu yang tercecer. Ya. Jadi pengalaman kemarin barangkali Bapak Ibu itu betul-betul menjadi pembelajaran kita semua. Ya. Bagaimana kolaborasi antara kita ya di pusat, kemudian di daerah antara dinas kesehatan, rumah sakit daerah, dengan puskesmas, dengan BKPSDN, itu ternyata ini luar biasa. Dan kerja ini membuktikan, Bapak Ibu sekalian, itu harus ada kolaborasi. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Ya, artinya barangkali sama-sama. Jadi tidak bisa nanti dari pusat juga tidak bisa, dari daerah saja pusatnya tidak support juga tidak bisa, di daerahnya misalnya dari dinas kesehatan aktif, kalau dari Vaskes dan RSUD tidak aktif juga nggak bisa, atau dari Vaskes dan RSUD aktif tapi Dinkesnya tidak aktif juga tidak bisa, harus sama-sama Bapak Ibu. Ya, termasuk support dari PKPSDM atau PKD di daerah masing-masing. Ini barangkali menjadi pembelajaran yang sangat-sangat penting Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendataan kemarin. Kemudian nanti menggunakan SISDMK ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada selama 10 tahun Bapak Ibu. Jadi SISDMK ini bukan barang baru untuk pendataan P3K non-ASN, ini bukan. Ini mendata SDMK seluruhnya. Jadi mulai dari dokter, spesialis yang aktif, yang sudah PNS maupun yang tidak PNS, ada di situ Bapak Ibu sekalian. Termasuk barangkali yang terkait tenaga terkait di situ, ada keuangan, ada informasi, IT dan lain-lain juga ada di situ. Jadi artinya sebenarnya Bapak Ibu, SISDMK ini rutin diupdate setiap 3 bulan. Dan pada saat bulan Februari, Maret itu pasti dicek ya. Nah, ini barangkali kemarin juga menjadi bahan evaluasi kita semua. Ya. Jadi SISDMK itu tidak pernah ditutup. Aktif terus, on terus. Bapak Ibu bisa mengupdate setiap saat, setiap waktu. Ini ya, jadi jangan ada pemahaman bahwa SISDMK ini kemudian tidak bisa masih bisa. Sampai sekarang juga masih aktif ya, terus bisa diupdate data-datanya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang juga krusial adalah batas waktunya ini 14 November, jam 23.59. Ini tidak bisa ditawar ya Bapak Ibu, nanti kalau kami berarti tanggal 15 gimana? Ya, jadi sudah, nanti nggak memungkinkan lagi Bapak Ibu. Makanya ini waktu krusial menurut kami. Jadi harus kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Kalau ingin kesempatan ini akan diambil semaksimal mungkin. Ya. Kalau tidak ingin, kita semua nanti dikomplain lagi oleh tenaga-tenaga yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, ini data ini harus diinput ya, atau diupdate ya secara lengkap dan benar dalam SISDMK oleh petugas yang sudah ditunjuk. Jadi updating data ini tidak bisa dilakukan oleh individu Bapak Ibu, ya, oleh petugas yang ditunjuk. Dan ini sudah paham lah, karena ini sudah berlangsung 10 tahun. Jadi tolong nanti juga disampaikan ke individu. Di situ Bapak Ibu tempat bekerja nggak usah ikut-ikutan masuk ke SISDMK. Itu nanti malah bikin ruwet ya, bikin hang kayak gitu. Ya. Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu, data tenaga kesehatan non ASN yang sudah diinput dimutakhirkan setelah 14 November 2022 tidak dapat. Iya Bapak Ibu ya, ini menjadi catatan. Setelah 14 November tidak dapat difasilitasi dalam pengadaan P3K tenaga kesehatan 2022. Nah, kemungkinan kalau nanti ada lagi 2023, ya masih bisa. Nanti tidak usah khawatir. Kira-kira gitu ya.
Jadi diyakinkan juga kalau misalnya memang belum ya sudah berarti nanti ikut yang tahun 2023 begitu Bapak Ibu sekalian. Ya, next slide. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang SE Dirjen ini terkait dengan verifikasi ya, dan validasi data. Diverifikasi dan validasi terhadap data Bapak Ibu yang tadi yang diunggah atau yang diinput oleh Vaskes itu, baik di Puskesmas, RSUD, Labkesda, atau yang lain barangkali, ya, yang sudah diinput atau dimutakhirkan dalam SDSDMK, ini dilakukan oleh Pemda. Ini ya Bapak Ibu ya, dilakukan oleh Pemda, CQ, Dinas Kesehatan, Provinsi, Kabupaten, Kota. Ya, berarti verifikasi, validasi, ini nanti tanggung jawab dari Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota. Mungkin ada yang formasi di provinsi, gitu ya, misalnya RSUD Sutomo, RSUD Saiful Anwar, itu kan tenaga-tenaga di provinsi, berarti validasinya nanti di provinsi. Tenaga-tenaga di Kabupaten Kota, verifikasinya nanti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi ini peran Bapak Ibu ya di Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kota, kabupaten, sangat-sangat penting, sangat krusial. Ya, jadi monggo apakah nanti kemudian misalnya RSUD, kemudian Puskesmas itu diundang saja misalnya di Dinkes kabupaten setempat untuk datang Sabtu, Minggu kalau perlu lembur. Jadi tidak nunggu Senin Bapak Ibu, Senin nggak keburu nanti. Ya, besok Sabtu langsung diundang RSUD, Puskesmas, mana datanya dicek semua. Kemudian divalidasi, verifikasi langsung di situ oleh Dinas Kesehatan. Ya, jangan terulang lagi nanti ada data yang terjajar kembali. Ya, dan Bapak Ibu ini kami tegaskan tidak ada proses verifikasi validasi oleh Kemenkes. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti berarti kuncinya nanti verifikasi validasi ini ada di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemudian semua data individu yang telah diinput dan dimutakhirkan dalam SDSDMK ini harus dilaporkan kepada kepala daerah. Jadi ini kan berarti waktunya buru-buru Bapak Ibu, Sabtu. Jadi kalau Sabtu sudah final, kemudian sudah diinput semua, dilaporkan kepada kepala daerah. Pejabat pembina kepegawaian. Jangan sampai nanti Pak Bupati tidak tahu nanti di demo lagi. Itu. Ya, jangan sampai terjadi lagi. Kemudian kelengkapan dan validitas data menjadi tanggung jawab BPK sepenuhnya. Ya, jadi sebelum dilaporkan dicek-cek kembali. Kemenkes barangkali Bapak Ibu nanti kami terhadap kelengkapan validitas data, keabsahan data ini ya bukannya sepenuhnya tanggung jawab dari kami nanti, karena memang yang validasi, verifikasi itu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota. Nanti data akan kami teruskan yang sudah diverifikasi, validasi ke BKN ya melalui web service. Oke, terus kemudian tenaga kesehatan non-ASN dalam pengadaan P3K tahun 2022. Ini fasilitas kesehatannya Bapak Ibu bisa dari Puskesmas, RSUD, Labkesda, dari Dinas Kesehatan itu sendiri, ya, kemudian instalasi farmasi, Balai Kesehatan Masyarakat, PSC Mandiri, dan lain-lain. Itu diundang semua kalau perlu Bapak Ibu, hari Sabtu besok. Ya, diundang, datanya dicek, dilihat betul. Jangan sampai nanti ada yang terlewat lagi. Ya, kuncinya Bapak Ibu ini yang harus memiliki kode Vaskes. Ya, jadi dicek lagi. Kadang-kadang kemarin pada saat memasukkan data di kami itu kita harus masukkan lagi satu-satu kode Vaskes ini. Ya, jadi berapa ribu Vaskes itu? 10.300-an puskesmas kita masukin lagi satu-satu oleh teman-teman di Infohub. Ya, jadi ini tolong barangkali Bapak Ibu menjadi catatan juga. Kemudian status kepegawaian non-ASN, ini ada kontrak daerah, honorer daerah, honorer, kontrak honorer BLD, Sukwan, rekrutmen BOK, ya, penugasan khusus pusat, PTT, NS, BGDS, khusus daerah, ya, PTT daerah, honorer BPJS, Mitra JKN, ya.
keywordnya ini masih bekerja aktif. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengada-ada. Kalau memang tidak ada di situ, jangan dimasuk-masukkan. Ya, nanti konsekuensinya cukup berat malahan untuk Bapak Ibu. Oke ya. Terus kemudian data individu tenaga kesehatan non ASN, variabel yang mutlak nih harus benar. Di SI-SDMK itu Bapak Ibu, NIK sekali lagi ya. NIK ini tidak boleh salah. Ya. NIK ini Bapak Ibu, kemarin pengalaman kami Bapak Ibu pada saat kita verifikasi validasi data itu ya ada yang NIK-nya kelebihan 1, ada yang kosong, ada yang bermacam-macam lah. Teman-teman dari InfoHome barangkali hampir kita nyeleksi satu-satu NIK ini. Ya, dari 270.000 itu diseleksi satu-satu, dicek satu-satu. Itu pun ternyata masih banyak yang tidak betul, Bapak Ibu. Kalau yang pada waktu itu dicek, kemudian dicari namanya sesuai apa tidak, baru dimasukkan. Itu pun masih banyak ternyata yang masih meleset. Kemudian nama sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di situ di KTP misalnya namanya itu Arman AMD Kep gitu ya, berarti nanti nama ini juga harus sesuai dengan KTP-nya. Kalau kemudian di KTP-nya hanya Arman, ya Arman saja. Tapi kalau di KTP-nya ada AMD Kep, ya berarti AMD Kep harus diketik itu. Kalau tidak akan terbaca, Bapak Ibu. Ya, ini kemarin pengalaman kami yang terjadi demikian. Sudahlah, pokoknya yang penting ketik nama begitu. Atau kadang-kadang ngetik nama pakai gelar, KTP-nya nggak pakai gelar, nggak sesuai, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kan kita ngetiknya pasti di data ini kan pakai gelar. Ya, nurse, apalah gitu ya. KTP-nya nggak pakai, nggak sesuai. Ya, jadi kalau KTP-nya tidak pakai gelar, maka di SDMK harus menyesuaikan. Itu. Kemudian juga tanggal lahir. Tanggal lahir ini banyak yang miss ternyata. Kan di situ sudah ada tulisannya kan ya Bapak Ibu ya, misalnya hari, tanggal, ada stripnya. Tapi di data kemarin itu hanya ada yang garis miring lah, ada yang pakai misalnya Juli itu harusnya 07 ditulis Juli lah, macam-macam Bapak Ibu. Itu akan berpengaruh hal-hal kecil begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di situ misalnya harus 2 angka, misalnya tanggalnya 15 atau tanggalnya 8 ya, tapi tulisannya 08. Ada strip ya. Terus kemudian misalnya bulan Juli ya 07 gitu. Nggak bisa misalnya 08 terus strip 7 itu nggak kebaca Bapak Ibu. Ini sepele-sepele ya Bapak Ibu kejadian kemarin yang itu sangat-sangat berpengaruh dalam pendataan. Mungkin ya sudahlah kan yang penting nama ada, tanggal lahir sudah masuk sih, tapi ternyata ya tanggal lahirnya tidak cocok. Di format di SI-SDMK itu sudah ada formatnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah ada DD, MM, YYY, nah, gitu ya. Itu diikuti itu. Enggak bisa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi pengalaman kita lah. Kemudian kita minta colong untuk dicek-recek ya. Jadi ini karena akan mempengaruhi kelancaran proses pembuatan akun dan pendaftaran di SSC-ASN. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan NIK ini, Bapak Ibu. Ya nggak akan kebaca, dia ngetiknya apa dulu, di SI-SDMK apa, begitu. Beda-beda begitu. Ya. Dan itu begitu dia nggak ketemu, langsung tanya helpdesk. Nggak ketemu, langsung tanya helpdesk. Waduh, banyak sekali jadinya di helpdesk itu. Ya. Jadi kejadiannya karena tadi itu, Bapak Ibu sekalian. Itu okay. Jadi tolong kami dibantu lah. Next slide. Nah ini beberapa kemarin pertanyaan yang muncul ya di helpdesk Bapak Ibu sekalian. Ini pertanyaan NIK, tanggal lahir, dan nama salah di SI-SDMK. NIK di SI-SDMK berbeda dengan KTP. Sehingga cek di link ini tidak terdaftar. Bagaimana kami mengubahnya? Banyak nih. NIK saya di SMK beda dengan KTP. KTP-nya apa? Terus NIK-nya apa? Dicek, dirubah lagi Bapak Ibu sekalian. Makanya ini harus dicek kembali Bapak Ibu.
tugasnya ini dalam waktu singkat ini berarti kan tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terus kemudian terdapat kesalahan tanggal lahir yang terdaftar di basis Kementerian Kesehatan dengan data Dukcapil ya harus disesuaikan, bisa dirubah, disesuaikan. Salah nama ya, ada yang dengan gelar, ada yang tanpa gelar, yang terdata di basis Kementerian Kesehatan dengan data Dukcapil. Ya, ini harus disesuaikan tadi Bapak Ibu. Kebanyakan data itu dengan gelar Bapak Ibu, sementara KTP itu tidak dengan gelar. Ya, jadi ini harus dicocokkan betul ya dengan KTP yang dia miliki. Jadi mana KTP-nya, dilihat KTP-nya bunyinya apa begitu. Oke ya. Mengapa nama dan tanggal lahir pada basis data tidak sama dengan Dukcapil, padahal nama saya pada ijazah dan KTP semua sama. Ya berarti pada saat entry-nya seperti apa dulu. Nggak dicek ijazahnya, nggak dicek KTP-nya, pokoknya diketik saja gitu. Kadang-kadang kan macam-macam ya Bapak Ibu, namanya misalnya apa namanya Hendro gitu ya. Hendro itu pakai O atau pakai A, kira-kira gitu. Macam-macam. Begitu O dan A itu sudah beda nanti. Sudah tidak bisa kebaca Bapak Ibu. Ini hal-hal kecil ya, tapi sangat berpengaruh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bersangkutan nyarinya namanya Hendro pakai A, Bapak Ibu datanya itu pakai Hendro pakai O gitu. Ya nggak ketemu. Ya. Jadi ini itu yang banyak kemarin miss ya, yang banyak ditanyakan juga. Next slide. Ini pertanyaan data tidak terdaftar sebagai calon P3K. Ya, mengapa nik saya belum terdaftar sebagai calon pelamar P3K, padahal nik identitas saya sudah masuk dalam data SI-DMK sebelum per 1 April, dan sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Ini banyak Bapak Ibu, termasuk kemarin yang utusan-utusan yang kami temui itu, ini yang sering ditanyakan. Ini kejadiannya Bapak Ibu, ya karena waktu itu tidak divalidasi. Ya, data-data ini Bapak Ibu sekalian, data yang ada yang masuk ke kita itu datanya tidak hanya nakes ya, ada non nakes, ada yang asisten, ada yang apa namanya punya STR tapi pekerjaannya ternyata dia sopir gitu ya, punya STR tapi ternyata dia pekerjaannya ya tidak memberikan pelayanan tapi di administrasi, banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi ini perlulah barangkali kemarin ya verifikasi, makanya ya nanti kan berarti tanggal 14 November harus dicek betul. Kalau nanti ada orang yang tidak bisa masuk lagi ya setelah 14 November ya karena memang belum divalidasi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sama ya, tadi sudah bekerja lama di Paskes, data saya belum terdaftar, jadi data di SI-DMK itu Bapak Ibu kami jelaskan ya. Data yang untuk input dari Vaskes, dari Dinkes, itu bisa membaca Bapak Ibu, sudah ada di situ. Tapi data itu akan dinyatakan valid, verified, apa tidak, kira-kira gitu pada waktu itu ya. Jadi kalau belum, ya memang tidak bisa dibaca oleh sistemnya. Ini yang kemarin terjadi ya. Ini saya kira hampir sama semua permasalahannya. Next slide mungkin. Ini Bapak Ibu juga beberapa provinsi, kabupaten, kota yang belum melakukan pemutakhiran data tahun 2022. Ya, sebenarnya juga sudah ada dekon ya. Itu sebenarnya dimanfaatkan saja barangkali untuk pertemuan-pertemuan ini kan Bapak Ibu. Ya, sudah ada dekon. Jadi ini ada beberapa daerah yang belum ya, jumlah kabupaten kotanya juga cukup banyak, ada 103. Ya, nanti potensial juga ini nanti dikomplain lagi oleh tenaga-tenaga kesehatannya itu yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, next slide. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lewat email Bapak Ibu tadi ya, identifikasinya tadi, data tidak terdaftar, nama salah, nik salah ya, tadi. Jadi kalau apa yang bersangkutan tadi biasanya nulis Hendro itu dengan Hendra, Bapak Ibu inputnya Hendro dengan O, ya sudah berarti nggak akan terdata. Mereka langsung berbondong-bondong ngirim ke helpdesk, kenapa kok nama saya nggak terdata, nik saya nggak ada, segala macam Bapak Ibu. Biasanya apa namanya mereka ngetiknya
nggak pakai gelar, nah itu didata pakai gelar, beda lagi Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya, ini sudah cukup banyak email yang datang ke kita ini. Jadi kadang-kadang mereka memang butuh waktu ya kita untuk menjawab. Ya, oke, next slide. Oke, saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, jadi untuk rekrutmen P3K ya bagi tenaga kesehatan non ASN. Ini ada beberapa dasar hukum ya yang menjadi rujukan terkait dengan rekrutmen P3K Nakes 2022 ini. Yaitu Permen Pan RB 29 tahun 2021, ya ini barangkali Bapak Ibu ya sudah mempelajari, sudah membaca ya terkait dengan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Kemudian ada Kemenpan ya 968 2022. Ini terkait lebih teknis lagi mekanisme seleksi pegawai pemerintah ya dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Kemudian juga diturunkan lagi ada Perdirjen Nakes ya Bapak Ibu 2268 yang ini barangkali juga sudah dibaca Bapak Ibu sekalian terkait dengan petunjuk teknis ya, tata cara verifikasi penambahan nilai ya, jadi ini afirmasi. Seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Oke, ini masih ada coret-coret barangkali ya bisa dihilangkan. Terima kasih. Ya, dan Bapak Ibu karena ada perkembangan terbaru tersebut, Perdirjen ini nanti akan dilakukan perubahan-perubahan atau penyesuaian secepatnya. Ini kami juga masih berproses. Kemudian Bapak Ibu persyaratan ya nakes non ASN untuk mengikuti seleksi P3K ini adalah termasuk 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Jadi Bapak Ibu kemarin banyak sekali data-data yang pada saat validasi itu banyak tenaga-tenaga atau data-data yang tidak terupdate. Misalnya ada lulusan dari analis kesehatan, tapi di situ jabatannya adalah asisten gitu ya. Kalau jabatannya asisten Bapak Ibu, otomatis dia tidak akan ikut terseleksi untuk menjadi data di P3K ini. Jadi artinya hati-hati betul ya Bapak Ibu sekalian, begitu datanya itu tidak valid pengisiannya, itu akan berdampak ke tenaga kesehatan di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin dulu yang bersangkutan memang asisten, tapi kemudian dia sekolah, tapi datanya tidak diupdate. Ini banyak sekali. Ya. Kemudian pendidikan minimal diploma 3, kemudian juga telah bekerja di Vaskes pemerintah yang tercatat di SISDMK maksimal 1 April dan telah dinyatakan valid ya apabila NIK, STR, jenis nakes dan lokasi kerja ini sesuai. Ini barangkali kemarin yang kita menggunakan Perdirjen Nakes ya 2268 2022. Nah, karena ini nanti ada perubahan-perubahan, barangkali nanti ini adalah data yang terakhir nanti terupdate 14 November. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak lagi 1 April, tapi adalah data terakhir per 14 November 2022. Kemudian memiliki surat tanda registrasi aktif, artinya berarti kalau mati ya harus dicek, diperbaharui, dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian ya, sesuai jabatan yang dilamar. Jadi kalau misalnya dia melamarnya perawat terampil, mestinya juga STR-nya adalah STR terampil. Walaupun dia mungkin pendidikannya adalah di situ sudah S1 gitu ya. Tapi sesuai STR-nya ini harus sesuai dengan nanti yang dilamar ini apa gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya untuk kevalidan data nanti yang diunggah. Next slide ya. Slide berikutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu di SE Dirjen Nakes nih nomor 2242 tahun 2022 ini memang khusus terkait dengan pemutakhiran data
ya, untuk tenaga kesehatan non ASN tahap 2, ya, untuk pengadaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Nah, pemutakhiran data ini di SE tersebut, Bapak Ibu, ini tertuju kepada kepala daerah, ya, gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia. Jadi artinya Bapak Ibu, surat ini sudah beredar, dan kami berharap betul bahwa surat-surat ini nanti menjadi perhatian untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, karena sudah di pimpinan daerah ini sebenarnya sudah kita edarkan. Sasarannya di situ disebutkan secara khusus Bapak Ibu terkait dengan petugas pengelola data SI/SDMK di Vaskes milik pemerintah daerah. Itu ya. Jadi sasarannya khusus. Kemudian output-nya ini adalah nanti harapannya ada data individu tenaga kesehatan non ASN yang bekerja aktif ya di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu output-nya ini ada lagi data-data individu yang tercecer. Ya. Jadi pengalaman kemarin barangkali Bapak Ibu itu betul-betul menjadi pembelajaran kita semua. Ya. Bagaimana kolaborasi antara kita ya di pusat, kemudian di daerah antara dinas kesehatan, rumah sakit daerah dengan puskesmas, dengan BKPSDN, itu ternyata ini luar biasa. Dan kerja ini membuktikan, Bapak Ibu sekalian, itu harus ada kolaborasi. Tidak bisa kita bekerja sendiri. Ya, artinya barangkali sama-sama. Jadi tidak bisa nanti dari pusat juga tidak bisa, dari daerah saja pusatnya tidak support juga tidak bisa. Di daerahnya misalnya dari dinas kesehatan aktif, kalau dari Vaskes dan RSUD tidak aktif juga nggak bisa. Atau dari Vaskes dan RSUD aktif tapi Dinkesnya tidak aktif juga tidak bisa. Harus sama-sama Bapak Ibu. Ya, termasuk support dari PKPSDM atau PKD di daerah masing-masing. Ini barangkali menjadi pembelajaran yang sangat-sangat penting Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendataan kemarin. Kemudian nanti menggunakan SI/SDMK. SI/SDMK ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada selama 10 tahun Bapak Ibu. Jadi SI/SDMK ini bukan barang baru untuk pendataan P3K non-ASN, ini bukan. Ini mendata SDMK seluruhnya. Jadi mulai dari dokter, spesialis yang aktif, yang sudah PNS maupun yang tidak PNS, ada di situ Bapak Ibu sekalian. Termasuk barangkali yang terkait tenaga terkait. Di situ ada keuangan, ada informasi, IT dan lain-lain juga ada di situ. Jadi artinya sebenarnya Bapak Ibu, SI/SDMK ini rutin diupdate setiap 3 bulan. Dan pada saat bulan Februari, Maret itu pasti dicek. Ya. Nah, ini barangkali kemarin juga menjadi bahan evaluasi kita semua. Ya. Jadi SI/SDMK itu tidak pernah ditutup. Aktif terus, on terus. Bapak Ibu bisa mengupdate setiap saat, setiap waktu. Ini ya, jadi jangan ada pemahaman bahwa SI/SDMK ini kemudian tidak bisa masih bisa. Sampai sekarang juga masih aktif ya, terus bisa diupdate data-datanya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang juga krusial adalah batas waktunya ini 14 November, jam 23.59. Ini tidak bisa ditawar ya Bapak Ibu, nanti kalau kami berarti tanggal 15 gimana? Ya, jadi sudah, nanti nggak memungkinkan lagi Bapak Ibu, makanya ini waktu krusial menurut kami. Jadi harus kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu, kalau ingin kesempatan ini akan diambil semaksimal mungkin. Ya. Kalau tidak ingin, kita semua nanti dikomplain lagi oleh tenaga-tenaga yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Gitu, nggih. Kemudian yang berikutnya, ini data ini harus diinput ya, atau diupdate ya secara lengkap dan benar dalam SI/SDMK oleh petugas yang sudah ditunjuk. Jadi updating data ini tidak bisa dilakukan oleh individu Bapak Ibu, ya, oleh petugas yang ditunjuk. Dan ini sudah paham lah, karena ini sudah berlangsung 10 tahun. Jadi tolong nanti juga disampaikan ke individu. Di situ Bapak Ibu tempat bekerja nggak usah ikut-ikutan masuk ke SI/SDMK. Itu nanti malah bikin ruwet ya, bikin hang kayak gitu. Ya.
Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu, data tenaga kesehatan non-ASN yang sudah diinput dimutakhirkan setelah 14 November 2022 tidak dapat. Iya Bapak Ibu, ya ini menjadi catatan. Setelah 14 November tidak dapat difasilitasi dalam pengadaan P3K tenaga kesehatan 2022. Nah, kemungkinan kalau nanti ada lagi 2023 ya masih bisa, jadi tidak usah khawatir. Kira-kira gitu ya. Jadi diyakinkan juga kalau misalnya memang belum ya sudah berarti nanti ikut yang tahun 2023 begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Next slide. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk yang SE Dirjen ini terkait dengan verifikasi ya, dan validasi data. Diverifikasi dan validasi terhadap data Bapak Ibu yang tadi yang diunggah atau yang diinput oleh Vaskes itu, baik di Puskesmas, RSUD, Labkesda, atau yang lain barangkali, ya, yang sudah diinput atau dimutakhirkan dalam SDSDMK, ini dilakukan oleh Pemda. Ini ya Bapak Ibu ya, dilakukan oleh Pemda, CQ Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota. Ya, berarti verifikasi, validasi, ini nanti tanggung jawab dari Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota. Mungkin ada yang formasi di provinsi, gitu ya, misalnya RSUD Sutomo, RSUD Saiful Anwar, itu kan tenaga-tenaga di provinsi, berarti validasinya nanti di provinsi. Tenaga-tenaga di Kabupaten Kota, verifikasinya nanti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi ini peran Bapak Ibu ya di Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kota, kabupaten, sangat-sangat penting, sangat krusial. Ya, jadi monggo apakah nanti kemudian misalnya RSUD, kemudian Puskesmas itu diundang saja misalnya di Dinkes kabupaten setempat untuk datang Sabtu, Minggu kalau perlu lembur. Jadi tidak nunggu Senin Bapak Ibu, Senin nggak keburu nanti. Ya, besok Sabtu langsung diundang RSUD, Puskesmas, mana datanya dicek semua. Kemudian divalidasi, verifikasi langsung di situ oleh Dinas Kesehatan. Ya, jangan terulang lagi nanti ada data yang terjajar kembali. Ya, dan Bapak Ibu ini kami tegaskan tidak ada proses verifikasi validasi oleh Kemenkes. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti berarti kuncinya nanti verifikasi validasi ini ada di Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian semua data individu yang telah diinput dan dimutakhirkan dalam SDSDMK ini harus dilaporkan kepada kepala daerah. Jadi ini kan berarti waktunya buru-buru Bapak Ibu Sabtu. Jadi kalau Sabtu sudah final, kemudian sudah diinput semua, dilaporkan kepada kepala daerah. Pejabat pembina kepegawaian. Jangan sampai nanti Pak Bupati tidak tahu nanti di demo lagi. Itu. Ya, jangan sampai terjadi lagi. Kemudian kelengkapan dan validitas data menjadi tanggung jawab BPK sepenuhnya. Ya, jadi sebelum dilaporkan dicek-cek kembali. Kemenkes barangkali Bapak Ibu nanti kami terhadap kelengkapan validitas data, keabsahan data ini ya bukan sepenuhnya tanggung jawab dari kami nanti, karena memang yang validasi, verifikasi itu dari Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota. Nanti data akan kami teruskan yang sudah diverifikasi, validasi ke BKN ya melalui web service. Oke, terus kemudian tenaga kesehatan non-ASN dalam pengadaan P3K tahun 2022. Ini fasilitas kesehatannya Bapak Ibu bisa dari Puskesmas, RSUD, Labkesda, dari Dinas Kesehatan itu sendiri, ya, kemudian instalasi farmasi, Balai Kesehatan Masyarakat, PSC Mandiri, dan lain-lain. Itu diundang semua kalau perlu Bapak Ibu, hari Sabtu besok. Ya, diundang, datanya dicek, dilihat betul. Jangan sampai nanti ada yang terlewat lagi. Ya, kuncinya Bapak Ibu ini yang harus memiliki kode Vaskes. Ya, jadi dicek lagi. Kadang-kadang kemarin pada saat memasukkan data di kami itu kita harus masukkan lagi satu-satu kode Vaskes ini. Ya, jadi berapa ribu Vaskes itu? 10.300-an puskesmas kita
kita masukin lagi satu-satu oleh teman-teman di Infohub. Ya, jadi ini tolong barangkali Bapak Ibu menjadi catatan juga. Kemudian status kepegawaian non ASN, ini ada kontrak daerah, honorer daerah, honorer, kontrak honorer BLD, Sukwan, rekrutmen BOK, ya, penugasan khusus pusat, PTT, NS, BGDS, khusus daerah, ya, PTT daerah, honorer BPJS, Mitra JKN, ya. Keywordnya ini masih bekerja aktif. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengada-ada. Kalau memang tidak ada di situ, jangan dimasuk-masukkan. Ya, nanti konsekuensinya cukup berat malahan untuk Bapak Ibu. Oke ya. Terus kemudian data individu tenaga kesehatan non ASN, variabel yang mutlak nih harus benar. Di SI-SDMK itu Bapak Ibu, NIK sekali lagi ya. NIK ini tidak boleh salah. Ya. NIK ini Bapak Ibu, kemarin pengalaman kami Bapak Ibu pada saat kita verifikasi validasi data itu ya ada yang NIK-nya kelebihan 1, ada yang kosong, ada yang bermacam-macam lah. Teman-teman dari Infohub barangkali hampir kita nyeleksi satu-satu NIK ini. Ya, dari 270.000 itu diseleksi satu-satu, dicek satu-satu. Itu pun ternyata masih banyak yang tidak betul, Bapak Ibu. Kalau yang pada waktu itu dicek, kemudian dicari namanya sesuai apa tidak, baru dimasukkan. Itu pun masih banyak ternyata yang masih meleset. Kemudian nama sesuai dengan KTP ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di situ di KTP misalnya namanya itu Arman, AMD, KEP gitu ya, berarti nanti nama ini juga harus sesuai dengan KTP-nya. Kalau kemudian di KTP-nya hanya Arman, ya Arman saja. Tapi kalau di KTP-nya ada AMD KEP, ya berarti AMD KEP harus diketik itu. Kalau tidak akan terbaca, Bapak Ibu. Ya, ini kemarin pengalaman kami yang terjadi demikian. Sudahlah, pokoknya yang penting ketik nama begitu. Atau kadang-kadang ngetik nama pakai gelar, KTP-nya nggak pakai gelar, nggak sesuai, Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita ngetiknya pasti di data ini kan pakai gelar, ya nurse, apalah gitu ya. KTP-nya nggak pakai, nggak sesuai. Ya, jadi kalau KTP-nya tidak pakai gelar, maka di SDMK harus menyesuaikan. Itu. Kemudian juga tanggal lahir. Tanggal lahir ini banyak yang miss ternyata. Kan di situ sudah ada tulisannya kan Bapak Ibu ya, misalnya hari, tanggal, ada stripnya. Tapi di data kemarin itu hanya ada yang garis miring lah, ada yang pakai misalnya Juli itu harusnya 07 ditulis Juli lah, macam-macam Bapak Ibu. Itu akan berpengaruh hal-hal kecil begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di situ misalnya harus 2 angka, misalnya tanggalnya 15 atau tanggalnya 8 ya, tapi tulisannya 08. Ada strip ya, terus kemudian misalnya bulan Juli ya 07 gitu. Nggak bisa misalnya 08 terus strip 7 itu nggak kebaca Bapak Ibu. Ini sepele-sepele ya Bapak Ibu kejadian kemarin yang itu sangat-sangat berpengaruh dalam pendataan. Mungkin ya sudahlah kan yang penting nama ada, tanggal lahir sudah masuk sih, tapi ternyata ya tanggal lahirnya tidak cocok. Di format di SI-SDMK sudah ada formatnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah ada DD, MM, YYY, nah, gitu ya. Itu diikuti itu. Enggak bisa. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi pengalaman kita lah. Kemudian kita minta colong untuk dicek recheck ya. Jadi ini karena akan mempengaruhi kelancaran proses pembuatan akun dan pendaftaran di SSC ASN. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan NIK ini, Bapak Ibu. Ya nggak akan kebaca, dia ngetiknya apa dulu, di SI-SDMK apa, begitu. Beda-beda begitu. Ya. Dan itu begitu dia nggak ketemu, langsung tanya helpdesk. Nggak ketemu, langsung tanya helpdesk. Waduh, banyak sekali jadinya di helpdesk itu. Ya. Jadi kejadiannya karena tadi itu, Bapak Ibu sekalian. Gitu, okay. Jadi tolong kami dibantu lah. Next slide. Nah ini beberapa kemarin pertanyaan yang muncul ya di helpdesk Bapak Ibu sekalian.
Ini pertanyaan NIK, tanggal lahir, dan nama salah di SI-SDMK. NIK di SI-SDMK berbeda dengan KTP. Sehingga cek di link ini tidak terdaftar. Bagaimana kami mengubahnya? Makanya ini NIK saya di SMK beda dengan KTP. KTP-nya apa? Terus NIK-nya apa? Dicek, dirubah lagi, Bapak Ibu sekalian. Makanya ini harus dicek kembali, Bapak Ibu. Tugasnya ini dalam waktu singkat ini berarti kan tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terus kemudian terdapat kesalahan tanggal lahir yang terdaftar di basis Kementerian Kesehatan dengan data Dukcapil ya harus disesuaikan, bisa dirubah, disesuaikan. Salah nama ya, ada yang dengan gelar, ada yang tanpa gelar, yang terdata di basis Kementerian Kesehatan dengan data Dukcapil. Ya ini harus disesuaikan tadi Bapak Ibu. Kebanyakan data itu dengan gelar Bapak Ibu, sementara KTP itu tidak dengan gelar. Ya, jadi ini harus dicocokkan betul ya dengan KTP yang dia miliki. Jadi mana KTP-nya, dilihat KTP-nya bunyinya apa begitu. Oke ya. Mengapa nama dan tanggal lahir pada basis data tidak sama dengan Dukcapil, padahal nama saya pada ijazah dan KTP semua sama. Ya berarti pada saat entry-nya seperti apa dulu. Nggak dicek ijazahnya, nggak dicek KTP-nya, pokoknya diketik saja gitu. Kadang-kadang kan macam-macam ya Bapak Ibu, namanya misalnya apa namanya Hendro gitu ya. Hendro itu pakai O atau pakai A, kira-kira gitu. Macam-macam. Begitu O dan A itu sudah beda nanti. Sudah tidak bisa kebaca Bapak Ibu. Ini hal-hal kecil ya, tapi sangat berpengaruh ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bersangkutan nyarinya namanya Hendro pakai A, Bapak Ibu datanya itu pakai Hendro pakai O gitu. Ya nggak ketemu. Ya. Jadi ini ya, itu yang banyak kemarin miss ya, yang banyak ditanyakan juga. Next slide. Ini pertanyaan data tidak terdaftar sebagai calon P3K. Ya, mengapa NIK saya belum terdaftar sebagai calon pelamar P3K, padahal NIK identitas saya sudah masuk dalam data SI-DMK sebelum per 1 April, dan sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Ini banyak Bapak Ibu, termasuk kemarin yang utusan-utusan yang kami temui itu, ini yang sering ditanyakan. Ini kejadiannya Bapak Ibu, ya karena waktu itu tidak divalidasi. Ya, data-data ini Bapak Ibu sekalian, data yang ada, yang masuk ke kita itu, datanya tidak hanya nakes ya, ada non-nakes, ada yang asisten, ada yang apa namanya punya STR, tapi pekerjaannya ternyata dia sopir, gitu ya. Punya STR, tapi ternyata dia pekerjaannya ya tidak memberikan pelayanan, tapi di administrasi. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jadi ini perlulah barangkali kemarin ya verifikasi, makanya ya nanti kan berarti tanggal 14 November harus dicek betul. Kalau nanti ada orang yang tidak bisa masuk lagi ya setelah 14 November ya karena memang belum divalidasi. Ya Bapak Ibu sekalian. Ini sama ya, tadi sudah bekerja lama di Paskes, data saya belum terdaftar, jadi data di SI-SDMK itu Bapak Ibu kami jelaskan ya. Data yang untuk input dari Vaskes, dari Dinkes, itu bisa membaca Bapak Ibu, sudah ada di situ. Tapi data itu akan dinyatakan valid, verified, apa tidak, kira-kira gitu pada waktu itu ya. Jadi kalau belum, ya memang tidak bisa dibaca oleh sistemnya. Ini yang kemarin terjadi ya. Ini saya kira hampir sama semua permasalahannya. Next slide mungkin. Ini Bapak Ibu juga beberapa provinsi, kabupaten, kota yang belum melakukan pemutakhiran data tahun 2022. Ya, sebenarnya juga sudah ada dekon ya. Itu sebenarnya dimanfaatkan saja barangkali untuk pertemuan-pertemuan ini kan Bapak Ibu. Ya, sudah ada dekon. Jadi ini ada beberapa daerah yang belum ya, jumlah kabupaten kotanya juga cukup banyak, ada 103. Ya, nanti potensial juga ini nanti dikomplain lagi oleh tenaga-tenaga kesehatannya itu yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, next slide. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lewat email Bapak Ibu tadi ya, identifikasinya tadi, data tidak terdaftar.
nama salah, nick salah ya tadi. Jadi kalau yang bersangkutan tadi biasanya nulis Hendro itu dengan Hendra, Bapak Ibu inputnya Hendro dengan O, ya sudah berarti nggak akan terdata. Mereka langsung berbondong-bondong ngirim ke helpdesk, kenapa kok nama saya nggak terdata, nick saya nggak ada, segala macam Bapak Ibu. Biasanya mereka ngetiknya nggak pakai gelar, nah itu didata pakai gelar, beda lagi Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu ya, ini sudah cukup banyak email yang datang ke kita ini. Jadi kadang-kadang mereka memang butuh waktu ya kita untuk menjawab. Ya, oke, next slide. Oke, saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak